Dengan mereview semester yang lalu tentang kelas kita, yang mana kita itu mempunyai namanya kelas impian ya, kelas impian. Mau seperti apa kelas yang kita impikan, ya. Nah, untuk itu dari review kita di semester lalu, Ibu inginkan bagaimana kalau kita di awal semester 2 ini bisa lebih baik lagi dan bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan lagi yang kita percaya, ya. Siap? Siap. Ya, luar biasa. Kalian semua hebat-hebat. Ibu yakin kalian bisa melakukan itu ya, melaksanakan dengan baik. Nah, untuk itu, untuk mewujudkan kelas impian, kita perlu namanya membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas. Sebelum kita kesepakatan kelas, apa? Adakah salah satu dari kalian yang bisa menyebutkan harapan kalian untuk mewujudkan kelas impian di semester 2 yang akan datang? Ada yang bisa? Angkat tangan. Apa yang harus kita perbaiki? Ada? Ya, Evan? Kebersihan kelas. Kebersihan kelas, baik. 1, kebersihan kelas, luar biasa, Evan. Ada lagi yang lain yang harus kita tingkatkan? Selain kebersihan kelas? Ada? Disiplin. Disiplin, mewujudkan atau meningkatkan kedisiplinan yang positif, ya. Ada lagi? Ada lagi? Saling Tulisan bumbung kan. ya. Ulun sebenarnya dalam tugas menjadi calon guru penggerak itu ada beberapa modul yang ulun pelajari. Ada satu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 yang ulun tertarik untuk mendiseminasikan di sekolah kita tentang budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya berarti pembiasaan. Nah, ulun berpikir dalam kemarin pada saat Ibu Haji Mariati menyampaikan bahwa kita harus melaksanakan namanya sekolah ramah anak. Jadi ulun berpikir kalau sekolah ramah anak itu sekolah yang seperti apa yang harus kita jalankan? Apakah kita dengan lembek peraturan, lembek aturan, atau lembek mendisiplinkan anak? Nah, seiring berjalan waktu ternyata anak ini semakin banyak yang kayak keluhan kita sampaikan tadi, motivasi belajarnya kurang. Selain itu memang dia pengaruh dari luar. Jadi anak itu yang kita percaya di dalam sekolah ini adalah selembar kertas putih. Padahal dia masuk ke sekolah kita ini selembaran kertas itu sudah dicoret-coret. Jadi tugas kita yang harus menebalkan coretan-coretan yang positif supaya kita menghindari rasa sakit hati ini tadi. Karena kita ada miskonsepsi tentang mengontrol siswa, mengontrol murid. Kayak apa caranya kita menyampaikan budaya positif atau membiasakan budaya-budaya positif, pembiasaan positif ke anak. Nah, dalam pembelajaran ulun modul 1.1 itu tentang filosofi belajar Dewantara. 1.2 nilai dan peran guru yang harus dipunya. Dan
kita harus kreatif, kita sudah insya Allah sudah punya. Habis itu kolaborasi yang sangat penting untuk membentuk budaya positif di sekolah, kolaborasi dengan komunikasi yang positif. Setelah itu adalah visi guru penggerak. Visi, ini bukan guru penggerak saja ulun pikir Bu, karena kita perorangan sebagai guru itu sudah harus punya visi. Kita tuh tujuannya apa geram? Anak mengapakan siswa kayak gitu. Nah sekarang yang sangat hangat yang kita bicarakan adalah tentang isu lingkungan. Kita harus punya visi Bu. Apa pendekatan yang harus kita lakukan? Apa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ambil pelajarannya untuk bisa kita atur eksekusinya? Langkah apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, setelah itu ada namanya budaya positif. Sebelum ulun menunjukkan visi ulun yang sudah ulun buat sesuai dengan pendekatan inquiry apresiatif berdasarkan dengan kekuatan kita yang ada, aset kita yang ada. Kita ini dengan kolaborasi kita sudah mempunyai kekuatan. Nah, jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara yang ulun sangat dalami dan ulun sampai merenung, itu adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Segala kodrat, baik kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Dia hidup di zaman apa? Jadi pada saat kita hidup di zaman kita tidak bisa serta-merta menerapkan zaman yang sekarang, generasi Z. Tidak bisa kita terapkan itu. Kita pun harus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang sedang kita hadapi. Karena anak itu dia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan murid. Jadi kita tidak perlu sakit hati kalau kita tidak bisa mengatur murid. Karena memang yang mengatur dan mengontrol dirinya sendiri itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatur anak sesuai dengan harapan atau keyakinan kita. Setelah itu guru ibaratkan seorang petani dan sekolah adalah lahan serta murid adalah benihnya. Jadi kalau padi kita tanam dengan perlakuan menanam padi, dia tidak akan tumbuh menjadi jagung, tidak akan tumbuh menjadi mangga dan lain sebagainya. Ya padi tetap padi dengan kodrat alam yang ulun masuk itu tadi. Nah, ini tentang budaya positif. Budaya positif itu manfaatnya adalah dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam melakukan pembelajaran. Budaya positif pun harus disepakati dan berkolaborasi di lingkungan sekolah kita sebagai manajernya untuk melakukan atau membuat formula-formula tentang pembiasan positif sehingga menjadi budaya positif yang bisa diturunkan dan bisa dalam jangka panjang. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah ilusi. Kita bisa mengontrol siswa, kita bisa mengontrol murid. Ikan kesini, kamu kesini. Ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita ceramah itu sangat bermanfaat, itu kita yakini. Dan itu harus kita lakukan sebenarnya. Untuk masalahnya anak ini lama-kelamaan kalau kita cekoki terus lama-kelamaan dia juga akan bisa berubah. Nah ini selain itu ada bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita terkadang memang dalam keseharian kita, iyalah ulun setelah mempelajari modul ini dan iyalah ini yang saya pahami, tapi tidak bisa kita sampaikan dengan kawan-kawan yang lain. Kita paham, dasar kayak itu anaknya, kasihan anaknya. Kita memahami tapi tidak ada teori yang bisa kita sampaikan untuk bisa menyampaikan ke kawan, ke rekan, agar bisa memahami apa yang kita rasakan gitu. Nah ini yang setelah mempelajari di budaya positif ini, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Pokoknya ibu nggak mau tahu, kamu harus seperti ini. Kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini, kamu harus mencatat ini. Padahal dia sukanya mengetik misalkan, karena perkembangan zamannya. Nah bisa ya, itu yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini miskonsepsi tadi adalah
stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Jadi untuk budaya positif itu berhubungan dengan teori kontrol. Jadi yang kita percaya dan kita yakini selama ini itu berbeda dengan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita tidak sama. Hari ini lu perlu bahagia kayaknya. Hari ini Ibu Yati mungkin perlu makan. Iya, lapar. Mungkin Emma perlu kebebasan hari ini. Enak bebas gue berkreativitas. Nah itu yang dimaksud dengan kebutuhan itu tadi. Kalau teori kontrol itu adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda yang mau sebutkan tadi. Nah begitu juga anak ini kalau inya bangun terlambat, mungkin di rumahnya ada yang menggalak. Tidak ada yang memperhatikan mereka seperti kita memperhatikan anak kita. Nah itu yang mirisnya. Karena itulah tantangan kita yang mana anak-anak kita kondisi ekonomi dan sosioekonominya ya seperti itu, menengah ke bawah. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal teori kontrol kita berusaha memahami pandangan mereka. Karena kita kalau berusaha membuat pandangan orang sama dengan kita, itu akan kita yang capek sendiri. Kita akan sakit hati. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga anak. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Motivasinya dari mana? Motivasi eksternal dari kita. Semoga nanti dengan budaya-budaya positif itu bisa memotivasinya secara internal. Nah, kita pun ada motivasi eksternal nanti seperti ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikirnya pun ada yang menang kalah kan kita keseharian kita. Padahal kalau untuk di teori kontrol menang. Jadi kita mencari win-win solutionnya seperti apa. Nah ini posisi kontrol luar. Ini ada teori tentang posisi kontrol guru. Kita kira-kira sampai di mana ya sudah dalam kehidupan kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pemberi hukuman kah? Iya. Pembuat rasa bersalah? Iya. Ma ini mana sudah ibu kan pada kesian kalau ibu bukan pemberi rasa bersalah, ya kan? Habis itu diganang mama, diganang orang tua, ya kan? Itu memberi rasa bersalah dengan anak. Lalu anak ini termotivasi dia untuk mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita arahkan. Nah, sekarang teman, iya sebagai teman, ayo kita sama-sama. Ayo kali papa, sama ibu kali papa. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, iya jelas. Tapi di level 5, apakah kita sudah bisa sebagai manajer yang bisa mengatur anak untuk belum maksimal mungkin, belum maksimal, tapi sudah kita lakukan, usahakan tetapi belum maksimal. Selain itu juga ada kebutuhan dasar manusia dalam tadi. Ada 5. Kita perlu kesenangan. Kita perlu penguasaan atau pengakuan dari orang lain. Anak pun seperti itu. Kita perlu bertahan hidup, perlu makan. Sandang, pangan, papan, ya kan, bertahan hidup kita perlu. Itu kebutuhan manusia. Yang keempat, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kita perlu kita membutuhkan itu. Kalau kita kadang merasa disayang, kayaknya kita akan merasa sedih. Apa-apa kita akan tidak akan termotivasi. Jadi kalau kita sudah bucin atau jadi budak cinta, jadi kekanakan, itu apa jar orang yang kita bucin itu nyakut? Ya kalau bu, karena kita merasa disayang dan kita pun menyayang. Yang kelima, kebebasan. Tapi dalam artian di sini kebebasan kita yang menuntun siswa untuk membebaskannya. Jadi contoh teknik, bu, ulun merangkum, bolehlah ulun dalam bentuk gambar. Silakan, itu kan kebebasan. Bolehlah ulun.
Jangan sampai kita tidak boleh ibu ada menerima, harus dalam bentuk tulisan dan catatan. Nah itu kan mengekang kebebasan anak. Kebebasan menuntun itu artinya adalah seperti itu. Jadi kita menuntun anak maunya apa, tapi dalam konteks ini. Nah, motivasi perilaku yang ulun sangat merasa ulun masih belum memiliki motivasi internal. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi karena menghindari perasaan tidak nyaman. Karena dia terlambat, dia merasa tidak nyaman, dia termotivasi untuk turun jam 7:30 untuk absen. Ya kan Bu, kita. Yang kedua, motivasi ingin mendapatkan reward atau pujian. Anak-anak masih kayak itu. Bu, bujur lah Bu. Bujur lah sudah Bu. Bujur. Yeay, hebat aku, iya, udah hebat. Kan masih tergolong ke motivasi ingin mendapatkan reward atau pujian. Yang ketiga adalah motivasi karena memang ingin. Nah ini adalah motivasi internal. Ulun sangat terus terang, ulun sangat menginginkan sekolah kita ini jangan sampai karena kita berada di sini, di lokasi ini dan di titik ini dan berada di lingkungan padat penduduk, jangan sampai nama SMP 2 ini ya seperti ini aja. Kita harus mempunyai program unggulannya untuk bisa publish keluar. Ulun hendaknya kayak itu Pak. Makanya ulun nih mengikuti program ini, sebenarnya ulun nak mencuri ilmu ini, yang mana itu sejalan dengan program kurikulum merdeka. Kalau sekolah penggerak, dia memang mempunyai seluruh guru ditatar untuk mempelajari modul yang mempelajari. Tapi karena sekolah kita bukan sekolah penggerak, ulun merasa termotivasi untuk bisa mencuri ilmu ini dan ulun diseminasikan ke sini. Barangkali kita menemukan formula yang baru untuk merubah sistem kita. Bu, pada saat di suatu tempat, di suatu komunitas terlalu banyak oknum, itu berarti sistemnya yang harus kita perbaiki. Bukan orangnya lagi, tapi sistemnya. Kemungkinan sistemnya yang membuat oknum terlalu banyak tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah dengan caranya membentuk keyakinan kelas. Mohon maaf ini tulisannya agak blur, tapi kalau misalkan pian-pian mau ulun share nanti filenya bisa. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat di dalam kelas. Lewat apa? Lewat kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas, kalau dulu kita sebutnya adalah aturan atau tata tertib, sekarang bagaimana kalau kita memulainya dengan kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Nah, yang namanya kesepakatan itu berarti terjadinya kesepakatan antara dua arah. Kalau hukuman biasanya itu didapatkan anak hanya satu arah, hanya dari kita. Tapi kalau kesepakatan itu adalah sesuai konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membentuk kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing? Jadi pada saat anak membuat kesalahan, kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah diyakininya lewat kesepakatan itu tadi. Karena kesepakatan kelas akan membentuk keyakinan kelas dan akan menjadikan budaya positif di kelas, di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu modelnya paksaan, konsekuensi adalah stimulus respon. Hukuman jenis sanksi tidak sesuai dengan kesalahan. Kalau konsekuensi jenis sanksi sesuai dengan kesalahan. Contoh, terlambat. Dia terlambat masuk ke kelas. Kalau yang hukuman, dia berupa fisik dan perasaan. Kita bisa menyebutnya menceramahinya secara psikisnya, sehingga mereka mungkin bisa terluka perasaannya atau merasa bersalah dalam dirinya. Dan itu adalah berlangsungnya adalah dengan jangka waktu pendek. Tapi kalau konsekuensi jenis kesalahannya itu sanksinya sejalan dengan kesalahannya. Kalau dia terlambat, hukuman dia lari keliling
itu adalah hukuman. Kalau kalau konsekuensi, dia terlambat berarti dia menerima konsekuensi harus mengurangi hak untuk istirahatnya, untuk mengganti pembelajaran yang terlambat tadi. Nah, ulun sudah memperlakukan itu lawan anak ulun, yang mana anak-anak yang lain kelas 9 kalau nya terlambat, ulun perbolehkannya masuk, tapi inya kada boleh keluar di jam istirahat. Jadi inya kehilangan hak. Itu adalah kesepakatan yang ulun sepakati lawan anak-anak. Memang kita uyuh membuat, tapi kawai bang ulun sambil bapak sudah kan kayak gitu, sambil kita kontrol. Tapi kita masih bisa tetap istirahat. Nah, kalau hukuman dia dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh dua arah, murid dan guru. Nah, ada lagi Bu, istilahnya selain hukuman dan konsekuensi, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan pada murid. Jadi murid diajak berpikir bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuatnya. Jadi kita ajak berpikir, itu maunya jadi orang kayak apa? Terus apa usahamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, untuk restitusi itu tahapannya adalah seperti ini Bu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Maksud menstabilkan identitas ini adalah dia yang tadinya takut karena dia salah, dia jadi tidak takut lagi. Jadi itu peran kita supaya dia yang awalnya takut karena melakukan kesalahan jadi tidak takut. Itu artinya namanya menstabilkan identitas. Setelah itu adalah memvalidasi kesalahannya dan menanyakan keyakinan untuk dia bisa berpikir apa hal yang bisa dibuatnya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, nih, ini adalah budaya positif. Budaya positif itu akan membentuk lingkungan positif dari keyakinan peraturan kelas yang terbentuk. Setelah itu menjadi keyakinan kelas. Akan membentuk lingkungan dan budaya positif. Nah, nih yang ulun soroti di anak-anak ini bulah masalah semangat belajarnya, masalah kesiapan belajarnya. Ya, kayaknya pian-pian pernah mengalami hal yang sama dengan ulun dan lama-kelamaan ulun merasa itu adalah suatu masalah. 1. Kehilangan pulpen dalam kelas. Ya, kehilangan pulpen. Jadi ulun menerapkan kesepakatan kelas yaitu P3K. Ya, P3K, pemeriksaan kebersihan sekitar, kalau ada sampah buang. K yang selanjutnya adalah kerapian. Jadinya sudah P3K gitu. Kerapian sudah. Setelah itu Bu, pulpen kesiapan. Jadi kenapa ulun menciptakan P3K itu? Supaya pada saat ulun awal mengajar, anak-anak ini sudah tahu barang punyaannya. Kalau dia tidak punya berarti dia meminjam atau dia membelinya. Sehingga yang diharapkan adalah kedepannya dia bisa menyiapkan itu dari rumah. Jadi ulun bisa mengontrol anak-anak yang dia anggap mengambil pulpen teman itu adalah hal biasa. Iyalah Bapak Ibu, rasa ulun kalau kita biarkan itu akan menjadi hal yang tidak biasa. Wah, pulpen aja Bu, ada yang pandai kayak itu. Ada yang ngomong kayak gitu. Pulpen aja Bu, pulpennya utuh, dalamnya nggak ada. Ada. Nah, akhirnya maling, dasar maling. Akhirnya jadi percekcokan, jadi pertikaian. Nah, itu dia ulun dari perbuatan yang kayak itu yang dianggap biasa. Akhirnya jadi luar biasa dan akan jadi budaya negatif bagi anak. Nah, ini adalah bersikap positifnya, datang tepat waktu dan lainnya. Ini adalah gambaran kesepakatan kelas kita, membuang sampah pada tempatnya. Ya, tidak tampak sepertinya adalah membuang sampah sembarang tempat. Jadi kita usahakan membuat kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak dan kita menuntunnya, karena kita tidak bisa melepas anak. Untuk student center itu tidak bisa sekarang, tetapi kita memberi pilihan-pilihan dengan anak seperti itu.
video Ibu Haji Mariati ketika Pangmahri. Ya, ini adalah video yang belum dapat dari Bu Haji Mariati tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi ulun dengan kasus pemalakan dan perundungan. Ini kisahnya memalak nih, bom-bom. Jadi itu Bu, untuk tahapan segitiga restitusi itu adalah demonstrasi saja. Nah kalau ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang ulun buat di 9M, dan itu akan dipajang di kelas. Keyakinan kelas yang berupa post-it itu akan di kesepakatan kelas itu akan dipajang di kelas. Ulun menganggap kelas kita, lingkungan kita nih kayak apa kalau faktanya. Tapi ternyata pas di video cantiknya, ulun bangga ya, jujur. Cantiknya lingkungan kita. Ya? Kayak kita jual. Sudah dipotong Pak. Ini. Kayak kita jual menanya. Dan kayak kita jual cantik-cantik. Iya, kayak kita cantik-cantik. Cantik. Jujur ulun pangling. Ya Allah, cantiknya. Dan ini videonya. Dia mau bukannya. Dan desiminasi ini akan upload di PMM, jadi seluruh Indonesia. Bulan merasa insecure loh Pak dengan ruangan Ibu Yati, dengan ruangan yang lain-lain. Bulan merasa insecure, bulan masih belum bisa sebatas ini. Mel. Kenapa ruangan yang lain-lain? Ruanganku mana? Iya, ruangan yang lain nanti ada. Jadi Bu, ini adalah karena videonya audionya kurang terdengar. Jadi ini adalah proses ulun mendata apa yang diinginkan anak dalam peraturan jarnya memelihara kebersihan kelas jarnya. Berarti Bu pikir lainnya. Oke. Tapi ada melaksanakan, belum melaksanakan. Iya. Kuenya. Iya, belum maksimal.
jadi harus menghargai katanya. Iya. Jadi keinginannya ini lucu-lucu dan membuat pangling tua. Nah, ini adalah proses pembuatan kesepakatannya. Nah, post-it itu akan ulun tempel di karton dan akan ulun tempel di kelas. Jadi paling tidak anak-anak itu akan selalu mengingat itu, dan ulun mohon guru-guru yang masuk tolong ingatkan di keyakinan kelas masing-masing. Jadi pada saat kita masuk, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas bagi kelas yang belum membuat kesepakatan itu untuk membentuk keyakinannya. Bagi yang sudah ada, tolong bagaimana cara kita selalu mengingatkan itu dengan harapan kita akan tercipta budaya positifnya. Ini terutama kita akan bisa menanggulangi permasalahan yang kita sampaikan tadi. Ini ulun mengharapkan feedback atau umpan balik dari pian-pian dari dari diseminasi ulun ini. Iya. Boleh, tapi jangan makan nasi, mie di kelas. Tuh konsekuensinya dua yang harus kamu pertanggungjawabkan, dan bapak kalau kamu mau itu silakan. Satu, kebersihan. Yang kedua, jangan hilang konsentrasi ketika bapak menjelaskan. Iya, itu yang saya bapak cek loh. Ini sekarang sebenarnya boleh loh. Ini sudah pernah baca buku quantum learning, bagaimana belajar yang nyaman dan menyenangkan, salah satunya ngemil boleh. Iya. Sebenarnya hanya kekanakan kita tidak bertanggung jawab. Satu, yang kedua, bawa HP itu harus loh sebenarnya. Cuma kekanakan kita kan bisa dipercaya. Itu loh. Dan dipikir itu aja dulu lah. Iya. Tidak bisa dipercaya mungkin tidak semuanya. Jadi hanya oknum yang tidak bisa dibeli. Iya. Ya ada anak yang memang Bu boleh sambil mendengarkan musik. Oh silakan, boleh asal tidak mengganggu kawan yang lain. Misalkan membawa komputer. Jadi kalau mulai komputer itu anak-anak sudah jam istirahat. Karena mau istirahat. Karena itu adalah seperti kayak hiburan bagi mereka. Adakah dari ibu-ibu yang lain umpan balik? Ya. Jadi di kelas berarti masih satu kelas. Jadi kalau Pian kan ada keyakinan kelas, tapi kalau ulun di situ membuatnya adalah motivasi ke depan sesuai dalam dekan. Apa sih motivasi belajar di tahun 2023? Apa kalian mau berubah? Maksudnya berubah lebih baik, motivasi misalnya terlambat itu seperti apapun bentuknya. Ulun bikin kayak Pian, tapi dibikin dengan kertas origami. Terserah mau anak-anak mau dibikin bentuk awan, mau dibikin origami, nanti minggu depan ditempel di kelas catnya. Makanya lo agak termotivasi karena lo melihat proses Bu Jamilah. Tapi lo masih mencoba satu kelas. Kalau lo berhasil kelas 1 itu, baru lo lanjutkan kelas yang. Terima kasih. Iya siap. Terima kasih Bu Dewi. Apa yang disampaikan Ibu Jamilah tadi sangat baik sekali. Ya, saya juga di dalam kelas itu dulu sampai sekarang sering menerapkan seperti itu. Ya, jadi bukan garamnya itu ketika jadi pengawas saja. Kalau sudah di dalam kelas itu bukan menjadi guru yang garam. Kemudian lagi seandainya semua guru-guru yang ada di sekolah kita memiliki motivasi seperti itu, mengajar seperti itu, mungkin kita tidak akan lagi melihat siswa yang seperti sekarang. Ya, kalau mudah-mudahan di 2023 ini kita semua guru berkomitmen, ya siapapun gurunya, mari kita sama-sama membuat anak itu menjadi lebih menyenangkan, kemudian lebih membahagiakan mereka, dan kita juga bahagia, dan mudah-mudahan siswa-siswi yang tadinya itu seperti yang sekarang bisa berubah sedikit sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Amin. Seperti Ibu Jamilah. Terima kasih Bu Ismi dan ibu-ibu bapak yang lain. Ini diseminasi ulun ini sebenarnya yang ulun harapkan adalah kita menyamakan persepsi untuk membentuk visi dan kita laksanakan langkahnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah itu jadi kita alhamdulillah kita mempunyai kesepakatan bersama untuk
dan bisa kita ingatkan terus untuk anak bisa menyepakati kesepakatan kelasnya, melaksanakannya, serta meyakini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan untuk anak. Tinggi terima kasih. Sekian diseminasi saya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon maaf juga kalau misalkan ulun terkesan menggurui pian. Ulun di sini hanya berbagi apa yang sudah ulun lakukan. Mudah-mudahan hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuramatia dari kelas 9F SMP Negeri 2 Kota Baru. Alhamdulillah dengan menerapkan kesepakatan dan keyakinan di kelas 9F yang sudah kami buat bersama dengan Ibu Jamilah, membuat kami menjadi lebih menyadari untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, dan kami memahami tujuan dan pembiasaan tersebut adalah agar kami bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.